Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam والذي تفضل على من شاء بالعلم وتقرب الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كيف حالكم؟ Khairan walhamdulillah, masya Allah. Kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah menjadikan kita kuat datang ke tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan, kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Masya Allah. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menimba ilmu, karena ilmu itu bekal seorang Muslim di dunia dan di akhirat. Dan di antara kita mendapatkan ketakwaan adalah dengan menuntut ilmu. Sedangkan takwa adalah sebaik-baik bekal. Apa dalilnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan bekal, maka persiapkanlah ketakwaan. Dari mana kita mendapatkan ketakwaan kalau tidak punya ilmunya? Maka alhamdulillah kita bisa datang ke tempat ini dalam rangka untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu, dan memperkaya khazanah keilmuan kita. Baik, kita masih pembahasan di kitab Ma'alimun fi Thoriqi Thalabil Ilmi. Apa artinya? Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Kita ngapain ke sini? Kerjaan apa kita? Kerjanya apa kita di sini? Menuntut ilmu. Maka apa? Ada SOP-nya, ada aturan-aturan mainnya. Ya, kita mau jalan aja ya, ke jalan raya harus ada aturan mainnya, harus tahu. Harus pakai helm. Ketika lampu merah jangan diterobos. Ketika lampu hijau jalan. Itu di jalan raya, jalan biasa. Apalagi ketika kita sedang menuntut ilmu, ada aturan main yang harus kita taati. Kalau tidak mentaati aturan mainnya, maka dia tidak akan sukses dalam menuntut ilmu. Ada beberapa yang sudah kita bahas, di antaranya adalah al-mu'awwiqat an talabil ilmi, penghalang, pengganggu ketika seorang menuntut ilmu. Kenapa sih kita nggak mendapatkan ilmu? Kenapa sih kok kita tidak paham tentang ilmu yang kita pelajari? Sudah belajar mati-matian tapi tetap saja tidak memahaminya. Ternyata ada beberapa penghalang yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Yang pertama yang sudah kita bahas fasadun niyah, rusaknya niat kita. Kalau niat di awal kita menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan berikan kemudahan kita menuntut ilmu. Sedangkan keutamaan menuntut ilmu luar biasa, disebutkan dalam hadis, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu,
maka dia berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ya. Maka apa? Kedudukan seorang tulabul ilmi seperti seorang mujahid di jalan Allah. Mereka berjuang dengan jiwa, raga, harta yang mereka miliki. Kita pun sama berjuang apa di sini? Berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang melawan apa? Rasa malas kita, berjuang dengan kebodohan kita. Kita semua ini apa? Bodoh, gak ada yang pintar, gak ada. Cuman kita diberi apa sama Allah? Diberi modal. Modalnya apa? Kecerdasan, bisa membaca, penglihatan, pendengaran. Ini modal yang Allah berikan kepada kita. Semua kita sama modalnya. Si fulan sama Allah berikan kecerdasan, berikan otak, akal pikiran, bisa memikir, bisa memilah memilih. Diberikan apa? Mata untuk melihat, diberikan apa? Telinga untuk mendengar. Makannya pun sama. Teman kita makan nasi, makan ayam, atau makan sayur, makan ikan, kita sama makannya kayak gitu. Kok kenapa beda hasilnya? Ternyata yang membedakan apa? Niat di awalnya, usahanya, ijtihadnya dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama ya, fasadun niat, rusaknya niat. Kalau niatnya sudah rusak di awal ketika menuntut ilmu, maka apa? Mustahil dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika dia mendapatkan ilmu, bisa menghafal ini, menghafal itu, tapi niat di awalnya rusak, maka apa? Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah. Kalau semakin tinggi pendidikannya tapi semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya tidak bermanfaat. Maka kita selalu berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hubbus syuhrati wa hubbut tasadduri. Apa itu? Suka dipuji, suka dijadikan perhatian, suka menjadi yang terdepan. Jadi tujuan dia menuntut ilmu hanya ingin dipuji sama orang. Oh iya, masya Allah si fulan gini, si fulan gitu. Jadi nggak ada tujuan yang lain. Hammu itu aja, keinginan itu. Apa hadisnya? Kita ingatkan kembali hadis. Inna awwalan nas yuqdu yaumal qiyamah alaihi thalatha. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada 3 golongan yang akan hisab pertama kali. Di antaranya siapa? Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang menuntut ilmu, mengajarkan dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi. Maka didatangkan orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Ya fulan, ya fulan." Disebutkan dengan nama yang dulu disebutkan di dunia. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu. Maka Allah apa? Menyebutkan nikmatnya kepada orang ini. Ya fulan, Allah telah memberikan kepadamu kecerdasan. Ya fulan, Allah telah memberikan harta kepadamu. Ya fulan, Allah telah memberikan waktu kepadamu, umur kepadamu. Maka orang ini apa? Fa'arafaha, tahu nikmat itu. Ya Allah, betul, Engkau telah memberikan kepadaku kecerdasan, telah memberikan ilmu, telah memberikan umur, telah memberikan apa? Harta dan seterusnya, kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Maka Allah menjawab, maka Allah bertanya kepada dia, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang kau kerjakan dengan nikmat tersebut? Ditanya, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan. Kamu punya uang segini dipakai buat apa? Kamu punya kitab kok nggak pernah dipakai? Kamu punya umur panjang kok nggak dipakai dalam taat kepada Allah? Orang ini menjawab apa? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, saya belajar, saya mengajar, saya membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Masya Allah kan? Bagus ke alasannya? Bagus ke jawabannya? Bagus. Belajar karena Allah, mengajarkan karena Allah, membaca Al-Qur'an karena Allah. Tapi Allah tahu isi hatinya. Apa Allah jawab? Qala kadzabta, engkau berdusta. Kau bohong. Kau belajar, kau mengajarkan, kau baca Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena apa? Liqala alim, supaya disebut dia orang alim. Itu saja tujuan duniawi ketika dia menuntut ilmu. Ketika dia sudah selesai studinya, dia hanya ingin disebut ustaz, hanya ingin disebut alim, ulama dan seterusnya. Tidak apa?
tidak menjadikan dengan ilmu itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Dan engkau membaca Al-Qur'an karena ingin disebut seorang qari. Faqadqil, dan gelar ini telah engkau dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan oleh para malaikat diseret wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Ini siapa? Siapa ini orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka? Santri, ustadz, kiai. Tapi apa? Tujuan dia menuntut ilmu, tujuan dia mengajarkan ilmu bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ingin dipuji sama orang. Mau kita kayak gitu? Mau nggak capek-capek kita menuntut ilmu nih? Berapa tahun kita dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Terus apa? Tiba-tiba Allah bilang kadzabta, bohong kamu menuntut ilmu bukan karena aku, tapi karena ingin ijazah, tapi karena ingin itu, ingin ini. Maka mumpung kita masih di awal, sama-sama mari kita perbaiki. Sama bukan buat santri doang, buat ustadz juga sama. Apa? Ketika kita belajar, mengajar, kita niatkan ikhlas karena Allah. Biar tidak apa? Biar tidak sia-sia nanti ketika di akhirat. Capek loh. Belajar itu capek. Ngantuk-ngantuk di kelas kita lawan. Terus apa lagi? Ngafal enggak? Hafal-hafal, tiba-tiba ketika di akhirat dikatakan kadzabta, kau berbohong. Naudzubillah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat.